Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini di akhir Ramadan, pembahasan tentang masalah kewajiban seorang muslim untuk melakukan atau mengeluarkan zakat. Karena orang muslim itu dikatakan Islam yang sempurna manakala 5 hal itu dilakukan. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Perintah untuk melakukan zakat ini dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Katanya Allah, dirikanlah sholat, perintah, pakai kalimat amr, perintah. Aqimus sholah, lakukan sholat. Wa atuz zakah, dan juga kalimat amr, perintah, tunaikan zakat. Zakat ini selalu beriringan perintahnya oleh Allah setelah sholat. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kalimat di situ juga beriringan dengan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman terkait masalah kewajiban mengeluarkan zakat, juga beriringan dengan salat. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqnahum yunfikun. Banyak di berbagai ayat terkait masalah orang itu, yakni orang muslim, wajib mengeluarkan zakat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," katanya Rasulullah. Ini masih tetap terkaitan dengan perintah wajibnya mengeluarkan zakat. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malihi." Barang siapa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Allah dan percaya bahwa besok ada hari kiamat. Apa katanya Rasulullah? Jika dia orang yang beriman dan dia percaya kalau besok ada hari kiamat, hari kebangkitan, falyu'addi zakata malihi, hendaknya dia harus mengeluarkan zakat malnya. Ini terkait masalah zakat mal. Karena zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, baik tua, muda, kaya, miskin. Zakat fitrah itu tujuannya untuk mensucikan amal ibadah kita selama puasa, mensucikan puasa kita, sehingganya kita semuanya oleh Allah diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk mensucikan puasa kita. Mungkin waktu saat puasa kita melakukan sesuatu perbuatan dosa, bohong, ataupun ghibah, ataupun melakukan dosa, itu disucikan nanti puasanya dengan zakat fitrah. Makanya tua, muda, fakir, miskin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat fitrah. Di sini tadi berkaitan dengan zakat mal. Zakat mal itu bermacam-macam.
Zakat mal itu ada dhihab. Dhihab itu perniagaan, emas atau perak. Ketika seseorang punya emas dengan jumlah itu bermacam-macam para ulama, saya ngambil yang 85 gram. Orang punya simpanan emas 85 gram, maka berarti dia satu nisab. Dia harus mengeluarkan, kalau sudah sampai 1 tahun dia menyimpan emas, 2,5% dikeluarkan, dizakatkan. Ataupun dia punya perak, emas perak, itu satu nisabnya 595 gram, harus dikeluarkan jika sudah sampai 1 tahun, haul 1 tahun. Ada juga zakat mal itu berupa tijarah, perdagangan. Ketika berdagang sampai 1 tahun, maka dia harus menghitung. Nah, di situ kalau sampai 85 gram, kalau dijumlahkan dengan emas, maka dia harus juga mengeluarkan zakat tijarah. Ada juga zakat namanya zuru, zakat mal juga, harta. Itu orang pertanian, tani gandum, tani jagung, tani padi. Ketika sampai 1 nisab, kalau padi itu sebagian ulama berkata 750 kilo. Kalau sudah nyampe 750 kilo, maka dia harus mengeluarkan zakat namanya zakat zuru, pertanian, dan itu pun panjang pembahasannya. Mulai dari pengairan, tanpa pengairan, nanti persenannya yang berbeda-beda. Tapi semua orang itu wajib mengeluarkan. Jadi pertanian wajib, perniagaan wajib, kemudian ada zakat juga masyiyah, berupa peternakan, beternak, sapi, umpama, kemudian unta, kambing, beternak. Maka dia harus mengeluarkan kalau sudah sampai 1 nisab. 1 nisabnya berapa? Kambing, sapi, terus kemudian berupa unta harus dikeluarkan. Kalau tidak, maka orang itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia sampai kepada akhirat.